perkenalkan kami dari kelompok 7, diantaranya yaitu saya sendiri, Ayu Queen Astecain Sairiani, NIM 67202105, dan teman-teman saya yaitu yang pertama, Misericordias Domini Robino, dengan NIM 67202106, yang kedua, Adelia Dewi Saputri, NIM 67202107, dan yang terakhir, Cordias Domini Jaya Saludu 67202108. Kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Geopolitik Indonesia. Sebelum masuk di geopolitik Indonesia, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu geopolitik. Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Geopolitik adalah suatu sistem politik atau pemerintahan yang meliputi beberapa bidang dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk mencapai tujuan negara dengan jalan memperoleh ruang atau wilayah yang cukup luas agar memungkinkan pengembangan secara bebas kemampuan dan kekuatan rakyatnya. Pengertian wawasan Nusantara. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, dan antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara berarti kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia, yang mana juga adalah salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Arti penting geopolitik. Geopolitik memiliki arti yang sangat dalam bagi bangsa Indonesia, adalah untuk dapat mempertahankan negara dan berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Geopolitik juga memberi peluang bagi negara Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain yang memiliki kemajuan teknologi dan transportasi yang lebih maju dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah Nusantara dengan memberikan profit bagi bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya, teman saya, Misericordias akan menjelaskan. Keempat, unsur-unsur geopolitik Indonesia. Yang pertama, wadah. Di dalam wadah ada wujud wilayah, tata inti organisasi, tata kelengkapan organisasi. Yang kedua, isi. Dan yang ketiga, tata laku. Di dalam tata laku ada tata laku batinnya dan tata laku lahiriah. A. Wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. B. Tata inti organisasi. Sistem pemerintahan menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan, Maatstaat. C. Tata kelengkapan organisasi. Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers, seluruh aparatur negara. Yang kedua, isi. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia yang meliputi cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas, dan pemerintahan negara Indonesia
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang ketiga, tata laku wawasan Nusantara dapat dirinci dalam dua unsur. Yang pertama, tata laku batiniah, yang tumbuh dan terbentuk karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidupnya, pengaruh keyakinan pada suatu agama atau kepercayaan, termasuk tuntutan bagi budi pekerti, serta pengaruh kondisi kekuasaan yang memungkinkan berlangsung kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Dan yang terakhir, tata laku lahiriah, yang dituangkan ke dalam suatu pola tata laksana yang dapat dirinci menjadi tata perencanaan, tata pelaksanaan, dan tata pengawasan. Yang kelima, asas-asas wawasan Nusantara. 1. Kepentingan bersama. 2. Keadilan. Ketiga, kejujuran. Keempat, solidaritas. 5. Koordinasi atau kerjasama. 6. Kesetiaan terhadap ikrar bersama. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, faktor-faktor wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu asas kepulauan atau Archipelagic Principle. Yang kedua, Kepulauan Indonesia. Yang ketiga, konsepsi tentang wilayah lautan. Dan yang keempat, karakteristik wilayah Nusantara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari faktor-faktor wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu asas kepulauan. Pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau lautan atau pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah. Yang kedua yaitu tentang Kepulauan Indonesia. Jadi, bagian wilayah atau Indisch Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Netherlands Oost-Indische Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah banyak nama dipakai, yaitu Hindia Timur atau Insulin oleh Multatuli, dan juga Nusantara, Indonesia, dan Hindia Belanda atau Netherlands ini pada masa penjajahan Belanda. Selanjutnya yaitu konsepsi tentang wilayah kelautan. Yang pertama yaitu res nullis, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya. Yang kedua, menurut res communis, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia, karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. Yang ketiga, menurut Mar Liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa. Yang ketiga, menurut Mar Liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa. Yang keempat, menurut Mar Clausum atau The Right and Dominion of the Sea, menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara, sejauh yang dapat dikuasai dari darat, atau waktu itu kira-kira sejauh 3 mil. Dan yang kelima, menurut Archipelagic State Principles atau asas negara kepulauan, yang menjadikan dasar dalam konvensi PBB tentang buku laut. Nah, selanjutnya, karakteristik wilayah Nusantara. Yang pertama, terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang kedua, terdiri dari 17.508 pulau besar maupun kecil, atau pulau memiliki nama 6.044 buah. Yang ketiga, batas-batas astronomi. Yang pertama yaitu utara, 6 derajat lintang utara, selatan 11 derajat lintang selatan, barat 95 derajat bujur timur, dan yang di timur 141 derajat bujur timur. Yang keempat, jarak utara selatan sekitar
1.888 km, sedangkan jarak barat timur sekitar 5.110 km. Yang kelima, luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km persegi. Yang keenam, daratan yang seluas 2.027.087 km persegi dan perairan 3.166.163 km persegi. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu peranan wawasan Nusantara. Peranan wawasan Nusantara yang pertama yaitu mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras pada segenap aspek kehidupan nasional. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya. Yang ketiga, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Yang keempat, merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian. Yang kesembilan yaitu kondisi geopolitik Indonesia di masa pandemi. Berpikir geopolitik berarti membuka diri pada kemungkinan dan skenario persaingan politik dengan geografi sebagai penentu skala prioritasnya. Shifting ke teknologi baru, desain model ekonomi baru, dan merumuskan pola aliansi global baru menurut Anies Mata. Sekian dari kelompok kami.